karena sudah berhubungan seks, gitu ya. Akhirnya dia merasa tidak berguna, datang, Bu, Kak, apakah saya masih ada kemungkinan menikah? Saya takut loh. Saya takut menikah karena apa? Karena kalau saya jujur, nanti saya ditinggal, lalu digosipin, nggak perawan lagi. Kalau saya jujur, terus dia terima, lalu menikah, terus nanti diungkit-ungkit kalau ada masalah. Ketakutan menikah itu banyak karena traumatik. Lalu yang kedua, faktor psikologis, terjebak hubungan toksik. Contohnya misalnya biasanya memang pengalaman juga ya. Seperti apa ya keluarganya? Ini ketakutan-ketakutan secara hubungan toksik. Apa keluarganya nanti ikut campur, kepo dan lain sebagainya, atau suka memaksakan kehendak dan akhirnya terjebak dalam kontrol pasangan karena misalnya pasangan kita bilang udah sabar, ngalah, diam aja daripada ribut. Dan akhirnya karena tidak mau bercerai, apakah saya harus menderita? Terjebak dalam hubungan seperti ini. Terus saya nggak bahagia. Terus saya harus hidup dalam kepura-puraan, manipulatif selamanya, terlihat baik-baik di depan orang-orang. Saya nggak bisa, mendingan saya nggak nikah. Yang kedua, faktor psikologis takut menjadi korban atau adanya korban baru. Sepertinya, suka ngomong gini, aku udah jadi korban orang tuaku, aku nggak mau jadi korban lagi. Aku nggak mau juga anakku nanti jadi korban. Aku nggak mau ada karma. Bapak, Ibu, teman-teman, apakah masih relevan bagi orang percaya di zaman ini masih ada kutuk, masih ada karma? Atau takut nih polanya bisa berulang karena pengalaman orang tua saya. Aku nggak mau menyesal, aku mau bahagia. Mendingan aku nggak nikah karena takut menjadi korban atau adanya korban baru. Yang keempat, faktor psikologis karena sulit mengelola stres. Ya, kita akuin ya, sulit karena ini perlu terapi dan lain sebagainya. Tadi PIS, pressure, anxiety, unsure, insecure, trust issue, harried, hectic, overload, dan sebagainya. Akhirnya merasa diri tidak mampu. Oh, saya nggak mungkin deh bisa menikah. Nggak layak. Ngurus diri aja, saya masih nggak bisa. Ngontrol emosi sendiri aja saya nggak bisa. Gimana saya mau ngontrol pasangan saya? Bagaimana saya ngontrol emosi saya terhadap anak-anak saya? Dan mengontrol emosi saya terhadap keluarga. Faktor psikologis yang faktor psikologis ada 4. Ada apa aja tadi ibu-ibu? Yang pertama adalah traumatis, terjebak hubungan toksik. Yang ketiga apa? Takut menjadi korban atau adanya korban baru, sulit mengelola stres. Faktor psikologis yang berupa traumatik bukan segalanya. Biasanya yang perlu diketahui adalah penyebabnya. Salah satunya, belajar untuk memahami diri ya, self-awareness. Yang tadi saya katakan perlu berdandan. Karena hal ini sangat membantu untuk mengurangi rasa takut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menemukan pola yang baik tentunya. Yang baik dalam mengatasi ketakutan secara psikologis tadi. Sampai kapan, Bu Mega? Sampai kita memiliki kesiapan untuk berkomitmen secara sehat. Lalu faktor yang kedua adalah faktor emosional. Ada 6. Yang pertama, nggak bebas lagi kalau nikah. Nggak ada me time. Oke, kuliah, dari mulai kuliah sudah dibebaskan kapan pulang. Karena ada tugas dan lain sebagainya. Apalagi kerja, mesti nongkrong sama teman dan lain sebagainya. Komunitas juga ya. Terus atau saya mau berkarir lagi. Atau saya mau kuliah lagi. Nggak ada yang ngatur-ngatur. Karena saya udah biasa mutusin banyak hal. Udah nyaman. Saya bayar kontrakan sendiri, saya bayar eh, sewa rumah sendiri, dan lain sebagainya. Kalau udah nikah, nanti ditanya-tanyain, jam berapa pulang, kenapa lama, sama siapa aja. Udah deh, mendingan gak usah, udah nyaman tadi itu ya. eh apa single forever aja gitu. Nah, faktor emosional yang kedua adalah finansial. Nah, ini juga menyangkut banyak hal ya, ketakutan-ketakutan. Gimana ya kalau belum punya uang buat nikah? Atau kalau dibayarin orang tua nanti belum apa-apa udah diatur-atur. Ini pikiran-pikiran ya, dari survei juga saya bertanya banyak ya. Jadi sekarang kan zamannya ya, kalau bukan donatur jangan ngatur-ngatur. Apalagi kalau jadi donatur, apalagi kalau misalnya donatur, donatur aja kalau bisa jangan ngatur-ngatur. Ini anak muda, anak Gen Z zaman sekarang memang luar biasa ya. Atau kalau belum ada uang nih nikah nih, jangan nikah dulu deh misalnya. Atau kabur aja dulu. Terus yang kedua adalah batas tanggung jawab.
nanti gimana ya? Uang istri dong. Uang suami, uang istri. Atau harta terpisah aja. Ini jadi kayak dipikirkan terus ketakutan-ketakutan yang mengintimidasi menjadi mindset ya. Gimana kalau penghasilan nanti nggak stabil? Karena harga-harga semakin naik. Soalnya saya juga kadang-kadang ada proyek, kadang-kadang enggak gitu ya. Atau nanti kalau tiba-tiba PHK gimana? Apakah mesti berhutang? Terus pinjol, GoPay Later, Shopee Pay, dan lain sebagainya. Terus dikejar-kejar apa? Debt collector. Mendingan nggak usah nikah deh. Ini ketakutan-ketakutan yang begitu banyak viral di TikTok, di media sosial, dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya adalah faktor emosional takut tanggung jawab. Kalau udah dewasa harusnya tanggung jawab ya Bapak Ibu. Tapi ada yang berkata begini, gimana ya tanggung jawab saya terhadap pasangan sebatas apa? Tanggung jawab terhadap anak-anak. Apakah bersama-sama nanti tanggung jawab ke anak-anak? Tanggung jawab terhadap mertua harus jadi menantu yang baik. Lalu pembagian tugas tanggung jawab di rumah ini penting. Klien saya pernah bilang begini. Bu, kami kan suami istri bekerja. Pagi-pagi saya udah masak. Pulang sama-sama, saya mesti beres-beres lagi. Masak lagi. Belum anak lagi. Suami saya nggak mau, Bu, ngurusin anak. Boro-boro, Bu. Dia cuma main handphone aja terus. Gimana nggak kesel, Bu? Karena nggak ada pembagian. Ya, ketakutan-ketakutan ini yang mereka tanyakan. Karena apa? Sekali lagi, karena berita-berita yang mereka lihat. Yang seliweran di handphone. Berikutnya adalah faktor emosional karena takut konflik. Wow, konflik itu pasti ada. Nggak mungkin enggak. Kenapa? Karena kita beda karakter. Kita beda prioritas. Mau karir dulu atau anak dulu. Atau sebaliknya. Beda peran dalam rumah tangga tadi. Beda emosional, introvert, ekstrovert. Perbedaan konflik bisa dari intervensi keluarga, takut. Contoh klien saya lagi misalnya. Dia waktu masih single nih, kokonya mau utang selalu dibayar, nggak pernah nggak dibayar. Begitu menikah, ada intervensi dari istrinya, jadi nggak bayar, dia susah, bingung, akhirnya kakak adik berantem. Nah, dengan adanya perbedaan introvert ekstrovert, karena diam dalam bicara ya, nanti IG live kita ke depan, diam dalam bicara ya, emosi, diam dalam pernikahan, emosi yang bicara. Kalau introvert dua-duanya kita mau cari yang cocok. Diam, ada masalah diam, ada pergumulan diam, ada apapun diam aja, emosinya yang bicara. Akhirnya apa? Buah, meledak. Bahaya kalau sama. Jadi memang kita, setujukah kita bahwa konflik adalah salah satu cara untuk mengalami pertumbuhan, untuk kita menambah pemahaman, untuk kita lebih saling mengerti. Jadi seharusnya bukan ditakutin konflik, tapi disyukuri untuk kita belajar. Yang berikutnya adalah faktor emosional karena takut tidak memenuhi harapan. Takut tidak jadi pendamping yang penuh perhatian, nggak bisa romantis, tidak bisa memberi kebahagiaan baik keluarga, dan juga, ini ketakutan yang luar biasa, takut tidak punya anak. Hmm, ya, menjadi intimidasi, menjadi mindset dari ketakutan ini. Lalu yang terakhir adalah faktor emosional takut tidak cocok. Sekarang yang membuat takut tidak cocok itu pasti kita kan satu cowok, satu cewek. Tadi saya udah bilang introvert dan ekstrovert bisa saling melengkapi. Kita tidak cocok karena apa? Cara kita berkomunikasi beda. Cara pikir, cara pandang kita udah pasti beda. Karena apa? Karena kita memang berasal dari latar belakang yang berbeda, pendidikan yang berbeda, budaya yang berbeda. Udah pasti jelas tidak cocok. Misalnya contohnya, dalam satu keluarga biasanya makan bersama, pagi-pagi sebelum pergi ya semuanya makan sama-sama. Terus siangnya sama masing-masing. Lalu malamnya makan bersama lagi. Tapi adalah keluarga yang lain, kalau makan tuh selalu sama-sama. Ada keluarga yang lain makannya nggak pernah sama. Disiapin aja di meja makan. Mau makan syukur, nggak kapan aja kalau lapar ya makan atau bawa ke kamar. Ini juga nggak cocok. Jadi bisa jadi konflik juga ya ketidakcocokan ini. Terus mana yang prioritas? Ada yang ibadah pagi sama keluarga, ada juga yang ibadah malam. Ini juga ketidakcocokan. Tapi kaca yang terbaik kita adalah pasangan. Ini contohnya ya, kita punya kelebihan dan kekurangan. Kertas ini nggak sama pastinya. Bisa kelihatan ya? Bisa ya, bisa kelihatan. Yang ini adalah kelebihan kita, yang ini adalah kekurangan. Jadi pernikahan itu memang tidak cocok. Ya, tapi dicocok-cocokkan sampai cocok. Jadi kita berharap dengan
kita tidak takut dengan ketidakcocokan. Karena apa? Dengan ketidakcocokan kita akan lebih mengerti, saling mengerti. Bapak Ibu, teman-teman, faktor emosional tadi ada berapa? Siapa yang ingat? Yang pertama, nggak bebas lagi. Yang kedua, financial, takut ya tentang keuangan, takut tanggung jawab, takut konflik, takut tidak memenuhi harapan, apalagi takut tidak cocok, ya. Jadi, faktor emosional ini sebenarnya hal yang wajar. Karena nggak ada manusia yang perfect, nggak ada yang sempurna, saling melengkapi. Tetapi penting untuk menghadapi faktor emosional ini secara konstruktif. Menghadapi ketakutan itu perlu waktu, perlu belajar komunikasi dengan pasangan. Pentingnya tadi apa yang saya sampaikan, berdandan, gitu ya. Apakah ada salah satu dari ketakutan ini yang dirasa relevan oleh teman-teman saat ini? Kita maju ke faktor ketiga karena sosial. Sosial ini ada 5. Yang pertama adalah perubahan. Hidup ini terus berubah. Ketika saya menikah berdua, setelah menikah saya jadi berenam karena anak saya 4. Rajin ya punya anak. Setelah anak-anak saya menikah semuanya, saya jadi ber-17 karena cucunya ada 7. Semua ada perubahan. Perubahan dalam pernikahan yang pertama, kehamilan. Karena tidak ada yang mau tidak hamil ya. Kehamilan, aduh, ceweknya langsung mikir gimana ya kalau perut saya apa namanya makin gendut, saya makin jelek. Terus udah lahir, badan saya nggak berubah, saya nggak langsing lagi. Terus suami saya masih mau nggak ya pergi bersama saya atau malu atau dia cari cewek lain dan sebagainya. Dari pihak cowok juga begitu. Bisa nggak ya saya dukung, mensupport istri saya nantinya? Perubahan sikap juga pasti ada. Ya, perubahan sikap pasti ada. Contohnya, karena sudah punya anak ya, lalu biaya hidup pasti meningkat. Tuntutan hidup semakin banyak dan kebutuhan anak pasti juga ada dan terus naik tidak pernah turun. Suami istri berjuang dong, pasti suami istri zaman sekarang semuanya kerja. Jarang ada yang tidak kerja. Lalu suami istri merasa lelah, burn out, terus malas berkomunikasi. Akhirnya apa? Jadi pemarah. Perubahan sikap ini, dulu suami saya itu nggak kayak gitu, Bu. Tapi sekarang jadi pemarah, saya udah nggak bisa ngatasin dia lagi. Saya mau cerai aja, gitu ya. Aduh, ini perubahan-perubahan hidup yang kita alami, ketakutan-ketakutan faktor sosial. Akhirnya boring karena malas berkomunikasi. Ya kan? Pasti. Nah, komunikasi jadi garing atau semua jadi seakan-akan rutinitas. Tidak lagi ada pujian, tidak lagi ada perhatian, nggak ada lagi mimpi. Di sini kita sepertinya perlu mengenal bahasa kasih ya. Nanti kita akan bahas di slide terakhir. Lalu yang paling mempengaruhi faktor sosial adalah media sosial. Bapak, Ibu, dan teman-teman, tidak semua konten yang dihasilkan oleh media sosial itu adalah baik. Ada banyak juga konten yang menyesatkan. Kita perlu kepekaan untuk memfilter. Jangan sampai kita terjerumus dengan konten-konten yang kita lihat. Kadang-kadang kan seliweran tuh ya FYP kita. Ah, masa sih begini? Ah, jangan sampai terjerumus. Misalnya, selingkuh, harga diri dong gitu ya. Atau speak up nih harus biar tahu nih pelakor-pelakor dan lain sebagainya. Terus gampang juga tuh lewat apa? Mbah, ada banyak mbah sekarang ya, Mbah Google, Mbah Chat GPT, Mbah AI, DeepSeek. Ditanya tuh, NPD itu apa? Dia mencocok-cocokkan dengan tuduhannya. NPD, semuanya sama. Pada standarnya pasti jawabnya sama. Kenapa? Karena dia bukan ahlinya. Ahlinya adalah seorang psikolog, psikiater, konselor gitu ya. Jadi suka menuduh karena berdasarkan apa yang dia dapat dari media sosial. Bapak, Ibu, dan teman-teman, kita melihat video tek-tek ini. Ini akan saya nanti boleh tulis di kolom chat. Perlu ditiru atau tidak? Itu jawabannya. Yang perlu ditiru atau tidak? Oke, sekarang kita lihat sama-sama. Laki-laki ya, kalau masih mau main-main ya, kalau nggak bisa berkomitmen dengan satu wanita ya, kalau nggak bisa menahan hawa nafsu lo, nggak usah nikah. Kesian anak orang. Gue pun yang belum nikah jadi takut gara-gara ngeliat kelakuan lo pade, muka pas-pasan, kelakuan begitu, gatel, enak. Kira gue bakal ladenin. Maaf ya, lelaki single di luar sana masih banyak, kenapa gue kudu sama suami orang? Sama aja lelaki single di luar sana juga sialan semua. Nggak laki orang, nggak yang single, nggak yang duda, sialan. Takut banget gue menikah, sumpah. Sekarang gue sama orang yang
pengen nikah. Sampai sekarang belum dinikah-nikahin. Pengen nikah, pengen punya anak. Alah, sekarang lo ngomong gitu ntar udah nikah, udah punya anak, pusing sendiri lo. Ternyata gini rasanya. Nikmatin masa muda lo jalan-jalan keliling dunia. Lo habisin waktu lo dengan bersenang-senang menikmati hidup. Ntar udah dapet yang tepat, yang baik, yang sangat-sangat mencintai lo, baru lo nikah. Lo harus menikah sama lelaki yang sayangnya cintanya lebih dari lo cinta ke dia. Karena apa? Kalau sayang Oke. dan cintanya lo Baik, yang lebih Bapak Ibu, besar, dia teman-teman, boleh tolong tulis di kolom chat perlu ditiru atau tidak. Itu aja. Jadi kita tidak menyala-nyalakan video ini ya. Baik, boleh dimulai sambil supaya kita mengerti mana yang menyesatkan, mana yang tidak. Karena jangan sampai kita menjadi korban medsos, ya. Nih di sini ada yang menjawab seperti ini. Tidak semua bisa ditiru, tidak perlu, ya. Apalagi ya pada umumnya tidak perlu ditiru ya. Terima kasih buat jawabannya ya, Ibu-ibu. Lalu selanjutnya adalah, kenapa nggak bisa nih? Sebentar. Nah, faktor sosial yang berikutnya adalah takut ekspektasi orang tua. Ini juga bisa menjadi ketakutan. Ada klien saya cerita gini, pendeta saya tuh Bu, ya pendeta saya cerita sama saya, pacaran berapa kali gagal. Terus akhirnya dapat nih yang oke, punya satu suku dan lain sebagainya. Akhirnya lamaran datang dari Indonesia Tengah ke Indonesia Timur. Jauh ya, seorang hamba Tuhan gitu loh. Jauh-jauh bela-belain mau ngelamar. Terus Bu, dia cerita begini. Sampai di sana yang ditanya orang tua perempuan itu, pekerjaanmu apa? Hamba Tuhan. Oh, kamu bukan PNS, tidak boleh menikah dengan putri saya. Beneran, putrinya juga pacarnya itu tidak mau, dia nurut sama orang tuanya. Ini sementara hamba Tuhan harus mencari uang lagi, kembali ke Indonesia Tengah. Jauh. Ini adalah ekspektasi orang tua menanyakan pekerjaan. Terus harus pakai adat apa? Wah, ada satu di sama-sama satu gereja nih. Satu suku juga. Harus pakai adat saya. Oh, yang ini nggak bisa, saya nggak mau pakai adat. Gereja yang beda juga gitu. Saya mau diberkati gereja yang ini, saya nggak mau gereja yang lain. Sesat gitu ya. Wah, ini juga menjadi ketakutan-ketakutan. Kalau nggak sama sukunya, nggak sama gerejanya, bagaimana? Menjadi membatas-batasi. Terus harus punya rumah. Zaman sekarang, apakah mesti mulai dari nol? Udah capek-capek di sekolah lain sampai S1, S2, S3, es krim, es doger, es mambo, dan lain sebagainya. Udah saya kasih AC, mobil, dan semuanya. Kerja yang bagus. Kok mulai dari nol? Ini ekspektasi orang tua. Ketakutan juga. Nah, yang terakhir, faktor sosial karena alasan filosofi. Ini juga luar biasa. Takut nikah karena enggak mau terikat. Ya, dari tadi, saya mau tetap bebas, nggak mau ada yang ngatur-ngatur. Nggak mau ada tuntutan dan lain sebagainya. Akhirnya dia memilih apa? Kohabitasi. Apa itu kohabitasi? Bahasa Bataknya adalah kumpul kebo. Ini faktor sosial bisa, ketakutan faktor sosial bisa menyebabkan seperti ini. That's choice, pilihan. Ya. Takut menikah karena faktor sosial adalah perubahan-perubahan hidup, karena boring, takut media sosial, takut ekspektasi orang tua, takut alasan visual atau spiritual. Ketakutan faktor sosial seringkali berkaitan dengan kehidupan, ketidakpastian, dan perubahan besar dalam hidup kita. Namun dengan komunikasi, belajar komunikasi yang baik, ada kesepakatan dan perencanaan yang matang, diharapkan sebagian besar takut faktor sosial bisa diatasi. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana membantu kita supaya rasa takut atau ragu menjadi satu harapan? Dengan konseling premarital atau dengan konselor, psikolog, psikiater. Bedanya apa, Bu Mega? Kalau konselor itu kita akan mendampingi individu untuk sampai menemukan apakah benar ada inner child dalam dirinya. Apakah ada bad habits dalam dirinya. Apa yang menyebabkan dia takut. Kalau psikolog dan psikiater mereka secara klinis ya boleh dibantu dan diterapi. Ada 4 tahap ya berdandan tadi yang saya bilang. Yang pertama adalah awareness. Kita harus memiliki atau mengetahui apa yang menjadi diri kita, siapa diri kita, self awareness kita tuh apa. Kita harus menyadari ya, ada apa dengan saya.
Jadi kita tidak menunjuk orang lain, tapi coba memahami diri sendiri. Itu namanya berdandan tadi ya, saya janji. Inner child itu biasanya karena terluka, awal tadi saya sampaikan, ada emosi negatif, emosi positif yang timbul setelah dia dewasa. Yang paling parah adalah adanya bad habits, ya. Siapa di sini yang tidak punya bad habits? Saya punya bad habits. Sampai kapan? Sampai sekarang. Ya, tidak memandang dia konselor, psikolog ataupun psikiater. Karena ada psikolog juga trauma dengan pernikahan, takut menikah karena ibunya pernah selingkuh. Jadi dia nggak tahu bahwa itu trauma yang harus disembuhkan, harus didandani. Bad habits itu banyak ya, tapi saya ambil beberapa aja. Tapi ini yang paling parah. Yang pertama adalah cuek. Nah, cuek itu ada dua, apati dan indifference. Kalau cuek apati itu masih bisa disembuhkan. Karena apa? Misalnya gini, kenapa sih lo datangnya telat mulu? Oh, sorry, sorry, sorry. Gue banget lelah nih. Lo nggak fokus nih. Aduh, maaf, maaf, maaf. Gue lagi lelah, burn out. Gue sorry, sorry. Gue nggak ingin. Diingetin, dia mau. Kalau yang indifference, cueknya sengaja. Contoh, pacaran. Si ceweknya buang sampah lewat jendela di tol. Terus cowoknya bilang gini, gimana sih kamu kalau buang sampah sembarangan? Ini tol bersih loh. Ada CCTV di mana-mana. Biarin aja kenapa sih ada yang bersihin ini? Karena berulang-ulang, si cowok bijak ilfil. Lalu dia menghilang, yang dianggap ghosting. Yang kedua, misalnya pubbing, phone snubbing. Ya, ini adalah artinya mengabaikan interaksi. Contoh, si cewek nanya, cerita dong tadi, gitu ya. Cerita dong tadi apa yang terjadi. Oke, cowoknya cerita nih. Pas dia cerita, ceweknya lagi nih, nggak tahu ngapain pakai handphone. Terus cowoknya nanya, lu dengar gue nggak sih? Katanya mau dengar cerita gue. Kenapa nggak dengerin? Nggak, gue dengar kok. Cerita aja cerita. Terus, oke oke. Sekarang sampai mana cerita gue? Lanjutin aja dulu. Cerita aja. Tenang aja. Gue tahu kok. Gue dengerin. Ini juga bisa bukan ilfil, ya. Pubbing, phone snubbing, bisa bikin ilfil. Dalam rapat juga. Kita kesel ngeliat kita ngomong, tapi orangnya cuek. Orangnya nggak peduli karena dia public, egois. Cowoknya nanya sama ceweknya, kamu tahu nggak kesukaan warna saya apa? Kamu tahu nggak hobi saya apa? Kamu tahu nggak makanan kesukaan saya apa? Terus ceweknya bilang gini, ngapain gue pikirin? Capek banget mikirin diri sendiri juga belum bisa. Gue nggak tahu makanan kesukaan gue apa, ngapain mikirin lo? Ilfil, ghosting. Suka ngeluh, udah makanan enak nih, disiapin enak-enak atau dikasih bunga. Cantik nggak bunganya? Kamu suka biasa aja. Nggak enak. Masih enakan di sana. Dibawa ke sana lagi, biasa aja. Ini juga bisa menjadi pasangan kita ilfil. Ghosting lagi. Terus mulut kotor ya. Zaman sekarang kan keren ya kalau ngomong anjrit, bedrit gitu ya. Dan lain sebagainya. Mulutnya kotor. Ih, cantik-cantik ya. Tapi mulutnya kotor. Atau ganteng-ganteng mulutnya kotor. Ada juga yang suka, tapi belum tentu semua suka. Bisa jadi ilfil juga. Ghosting lagi. Atau ini yang paling parah, tidak menghargai waktu. Terlambat nggak minta maaf. Bilangnya begini, alah cuma setengah jam. Paling lama juga 1 jam buat telat. Nggak sabaran amat sih. Malah ngeles. Tadi soalnya di sana macet, di sana begini, dan lain sebagainya. Masking, menyembunyikan perasaan. Kamu suka nggak sih sebenarnya sama gue? Biasa aja. Lama-lama pasangannya ilfil, terus ghosting. Tapi terus orang ini mengatakan gini, hah? Gue salah apa? Kenapa sih begini? Nuduh. Dasar ya playboy, dasar ya mate. Yang kedua, education. Dalam konseling premarital, kita dilatih untuk belajar. Kenapa? Karena ketika kita mau belajar, ada kemauan belajar, kita akan punya pengetahuan. Dengan adanya pengetahuan, kita punya pengertian, pemahaman, memahami banyak orang, sehingga kita menjadi orang yang open-minded. Kita juga diajar, dididik untuk apa sih arti hubungan. Hubungan itu lebih penting dari perkara. Hubungan lebih penting dari pergumulan. Hubungan lebih penting dari harga diri. Belajar mengatur keuangan supaya tidak takut, belajar karakter ya, tentang sikap dan ego, emosi dan lain sebagainya. Belajar untuk positive thinking. Bisa juga lewat media sosial, buku-buku, komunitas. Yang ketiga adalah kita belajar, ini paling susah untuk komitmen. Komitmen itu dilatih. Ya, dilatih karena tidak semua orang mampu berkomitmen. Betul, apalagi tadi gamofobia, takut untuk dilatih, dilakukan secara konsisten. Nggak hari ini oke, besok enggak. Kalau kita melakukan belajar komitmen tiap saat, step by step, kita akan semakin terlatih untuk komitmen, semakin terbiasa dan mahir dalam berkomitmen. Akhirnya kita dipercaya pasangan kita, dipercaya orang tua, dipercaya keluarga,
percaya dalam pekerjaan kita. Dan kita akhirnya bertambah relasi, kita bisa mampu berkolaborasi dengan semua bidang. Karena kita sudah terbiasa, sudah mengerti bagaimana mengatasi hambatan-hambatannya. Kita juga bisa menghargai prosesnya. Kita jadi manusia berintegritas dan percaya diri. Yang terakhir adalah day by day kita praktis, latihan. Karena hidup kita adalah sekolah kehidupan. Waktu kuliah mungkin tidak ada masalah. Tapi begitu kita bekerja banyak tekanan, tuntutan, persaingan, kita mulai stres. Itu namanya universitas lembah kekelaman. Begitu kita pacaran mau menikah, namanya sekolah pencobaan. Kita begitu menikah, kita masuk dalam universitas padang gurun. Kalau kita ngelihat ini jalannya berliku tak terselami, nggak tahu mana ujungnya. Belajar terus day by day. Di sini ada video satu lagi ya yang mau kita sampaikan. Eh, ini dia yang viral, Merit is Scary. Satu kata lagi, nanti Bapak Ibu juga boleh nanti dalam Q&A untuk mengambil kesimpulan sampai akhir daripada video ini. Kita saksikan bersama-sama. If you want to be more like Jesus, get married. Marriage is the best and the fastest way to become more like Jesus. You have to learn patience. You have to learn kindness. You have to learn sensitivity. You have to allow your ego to die, your selfishness to die. If you don't want to have a good marriage, yeah, you don't have to grow. You can just stay a prick, a selfish person, and just suffer for the rest of your life. And hopefully your spouse puts up with you this long. And don't think that another spouse will fix that. If you want to be more like Jesus, get Ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Artinya, ketika kita menikah, di situ justru kita akan mengalami pertumbuhan, mematikan ego kita dengan menikah. Jadi sehingga ketika kita memilih tidak menikah karena takut, justru kita stuck on me, ya, stuck on you. Nggak akan ada perubahan karena kita nggak belajar untuk memahami orang lain. Caranya ada 4. Kita beriman sesuai keyakinan, seperti slide yang pertama. Kalau keyakinan kita adalah menikah itu ibadah, berarti harus menikah dong, supaya sesuai dengan video terakhir. Yang kedua adalah kalau memang kita menganggap menikah itu adalah inisiatif Allah, rencana Allah, berarti menikah dong supaya inisiatif Allah, rencana Allah itu digenapi dalam kita. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, kita belajar mengenal bahasa kasih. Di sini, bahasa kasih itu misalnya anak nangis ya. Kita langsung, dia nangisnya kencang sekali, terus kita peluk aja. Terus kita sentuh ya, atau kita pegang tangannya, kamu kenapa? Are you okay? I'm here with you. Aku ada di sini gitu ya. Itu biasanya selesai, itu physical touch. Atau misalnya seseorang baru kasih presentasi, terus selesai, aduh gimana ya tadi gue takut deh, ada yang salah nggak sih? Aduh malu-maluin deh. Terus kita bilang begini, weh tampilanmu tadi cool banget loh, wise banget. Terus kita bilang, masa sih? Tenangin, itu word affirmation gitu ya. Atau quality time, ke bengkel aja berdua, nggak perlu yang mahal-mahal. Ya, nggak perlu sediakan spend money untuk mesti quality time. Ya, nongkrong aja di pinggir jalan juga enak ya. Lalu yang keempat, gift. Anak saya yang ketiga, umurnya 31 tahun. Anaknya sudah 2. Kalau ulang tahun dikasih Gundam, waduh senangnya minta ampun. Padahal nggak mahal-mahal. Jadi gift itu nggak usah yang mahal-mahal. Coklat gitu ya. Atau terakhir, dia lagi sedih banget. Atau marah banget. Kita kasih aja minum. Kamu mungkin haus. Kasih teh panas. Sesuai momennya. Itu act of service. Kita harus tahu bahasa kasih pasangan kita apa. Yang berikutnya adalah mencari pertolongan, komunikasi yang sehat. Must have, nice to have. Kita harus memikirkan apa yang harus saya punya, apa yang akan saya punya. Itu dikomunikasikan, belajar komunikasi. Yang keempat, kita cari pertolongan. Kalau kita tidak mau menyusahkan orang tua kita, nggak mau bikin dia pusing, nggak mau dia merasa sedih, dan lain sebagainya, kita cari figur. Ya, tentunya yang pernikahannya berbobot, pernikahannya berkualitas, yang pemikirannya juga selalu positif, bukan orang yang cerai terus bubar, terus kita tiru dia, kita juga hancur. Tapi kalau orang rumah tangga itu sudah melewati badai dan mereka berhasil melewatinya, itu yang menjadi figur kita. Dan yang terakhir adalah pentingnya konseling premarital. Dari saya ada sekian. Terima kasih. Nanti boleh memberikan statement setelah sebelum Q&A atau setelah Q&A. Tuhan memberkati. Saya serahkan kembali ke host. Oke, terima kasih Bu Mega. Teman-teman, silakan memberi resen
memberi reaction ya untuk pembicara kita, narasumber kita malam ini yang luar biasa. Lengkap banget. Itu gado-gado, itu tambah cabe, manis, pedas, semuanya dapat. Saya rasa saya sendiri aja yang udah berkeluarga sekian tahun, ini keren banget. Teman-teman juga pasti ya, sama ya. Nah, itu ada yang kasih love. Saya percaya banyak teman-teman juga yang akan memberikan banyak ini apa? Wah, ada yang kasih love, banyak banget yang kasih love. Thank you banget untuk reaction Bapak Ibu semuanya. Oke, nah sebelum Q&A, seru banget nih. Pasti Q&A lebih seru lagi ya. Materinya udah seru, apalagi ntar Q&A-nya. Kita akan berfoto dulu ya, Bapak Ibu. Dan dengan sangat-sangat kami harapkan Bapak Ibu boleh membuka ya kameranya supaya nanti fotonya terlihat cantiknya, gantengnya gitu ya. Saya sarankan kepada rekan kami, Ibu Diana, yang akan mengambil foto pada malam hari ini. Silakan Bu Diana. Oke, terima kasih. Di sini ada 4 slide. Saya harap Bapak Ibu bersabar ya, dan tolong dibuka untuk kameranya supaya bisa terlihat. Masih ada beberapa yang belum buka ya kameranya. Oke. Ya, ini untuk slide yang pertama. Oke, ada yang terbalik rupanya untuk kameranya. Ada yang terbalik untuk Bapak Ibu siapa itu? Zendip ya. Oke, Ya, saya akan eh, foto slide pertama. Oke, lalu untuk slide kedua. Di slide ketiga banyak yang belum buka kamera ini ternyata. Oke ya. Maaf, saya harap untuk tidak chat terlebih dahulu karena terlihat chatnya. Oke, slide yang ketiga. Lalu untuk slide yang oke. Iya, terima kasih Ibu Lena. Iya, terima kasih Bu Diana untuk foto-fotonya. Nanti kita akan share di grup webinar ya, Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa pengumuman juga dari kami, Bapak Ibu, yang akan kami sampaikan. Yang pertama tentang rumah konseling RK 3 Jakarta 2, di mana kami melayani konseling untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan layanan konseling spesialisasi untuk peserta webinar malam ini, kita akan memberikan satu promo. Satu sesi pertama akan free, dan setelah itu nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi-sesi berikutnya dengan promo-promo berikutnya yang akan terus menarik setiap bulannya. Kemudian inilah kami ada 9 konselor dengan berbagai spesialisasi kami, ya. Ada Ibu Melati, ada Ibu Irne, ada Pak Denny, ada Ibu Erlina, ada Ibu Megawati, ada Ibu Diana, ada Ibu Susi, ada Ibu Lena, saya sendiri, dan Ibu Glory. Dengan spesialisasi kami, dan nanti di grup webinar ada foto ini, Bapak Ibu bisa melihatnya dan bisa mengenal kami lebih spesifik lagi. Kemudian yang kedua, webinar kami ini diadakan sebulan sekali Bapak Ibu. Jadi hari ini cukup luar biasa ya, ada sekitar 85 tadi yang saya lihat, walaupun sekarang sudah menghilang beberapa. Webinar kami ini dilakukan setiap bulan dengan topik-topik yang menarik. Jadi Bapak Ibu yang sudah ada dalam grup webinar kami, mari tetap ada di sana dan tidak keluar dari grup, tetap menikmati seminar-seminar yang kami adakan setiap sebulan sekali. Dan selain webinar, kami juga melakukan live IG. Nah, nanti tanggal 15 ini, Bapak Ibu, 15 April, ada IG live yang akan kami tayangkan juga. Mungkin host kami, Bu Glory, bisa tampilkan flyer untuk IG kita
Ego Life kita yang cukup menarik ya, cukup menarik sekali temanya ya. Ketika diam itu emosi yang berbicara kata itu. Itu penting, baik, bagus banget dan kami harap Bapak Ibu bisa bergabung juga di sana. Nah, ini ada pertanyaan, kantornya di mana? Kantor kami ada di 2 tempat, Pak, untuk onsite. Ada di GTI Meruya dan ada juga di GPDI Green Lake. Karena kami ada di area Jakarta, jadi perkantoran kami, praktek kami itu ada di 2 tempat, gitu, di sekitar Jakarta Barat. Nah, demikian pengumuman kami. Oke, Bu Glory. Ya, flyernya boleh ditampilkan. Nah, oke, yang mau follow IG juga nanti di grup webinar kita akan kasih ya untuk IG kami, kita akan share. Nah, ini dia ya, ini bagus banget. Diam dalam pernikahan, emosi yang berbicara. Ini menarik sekali dan bisa menjadi continue bagi tema hari ini ya. Kalau tadi kan tentang takut menikah dan ragu untuk menikah, tetapi ini udah masuk ke dalam proses pernikahan gitu ya. Akan menarik sekali, setiap bulannya juga kita akan adakan webinar, IG Live, dan kami berharap Bapak Ibu boleh menjadi komunitas kami dan menikmati penyajian-penyajian di dalam seminar-seminar kami. Ya, oke, terima kasih Bu Glory. Nah, sekarang saya persilakan kepada Ibu Mega untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pasti udah nggak tertahankan dari para peserta. Silakan Bu Mega dan silakan para peserta untuk chat atau mungkin raise hand ya, lebih lebih aktif dalam raise hand sehingga bisa lebih bisa kita lihat pertanyaan-pertanyaannya dan reaksinya. Saya persilakan. Ya, apakah ada yang ingin bertanya langsung? Boleh raise hand. Sepertinya sudah cukup paham ya. Wah, semuanya Luar sudah biasa. puas nih Bu, sepertinya luar biasa ya. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Kesempatan hanya hanya beberapa peserta ya. Jadi dari 80 bahkan sekarang udah 70. Sayang sekali kalau nggak ambil kesempatan untuk bertanya jika ada sesuatu yang ingin Ibu Bapak eh, tahu lebih dalam lagi. Apakah ada? Oke, grupnya bisa di-share, Bu. Oh, grupnya ada di WA grup ya. Bapak sudah Pak Hendri ya, Pak Hendri untuk yang grup, kita ada WA grup dan semua peserta yang ada di sini sudah otomatis masuk dalam grup ya. Dan, demikian ya Bu Irna ya. Oke, karena nggak ada yang resen, saya akan bacakan beberapa pertanyaan ya. Kalau takut punya anak Bu, bagaimana katanya? Tapi nggak jelas nih ya. Yang kedua, bagaimana cara mengetahui bahasa kasih? Nah, ini jadi yang kita jawab dulu. Silakan Bu Mega. Nah, baik. Tadi yang bertanya itu saya coba lihat pertanyaannya Ibu Sinta. tadi Ibu Sinta. adalah eh, eh, Ibu cara mengetahui bahasa. Oh, kalau takut punya anak ya, Angelin dan Ibu Sinta ya. Oke. Bagaimana caranya kita kalau takut punya anak dan melahirkan? Ini biasanya kasus ya. Jadi tidak bisa kita katakan di sini Ibu Angelin atau Ibu Sinta ya. Sehingga karena pasti ada sesuatu yang membuat Ibu trauma. Pasti ada sesuatu latar belakang yang membuat ibu takut. Ataukah karena pernah melihat saudara, kakak sendiri dan punya pengalaman yang buruk tentang itu, atau karena media sosial. Nah, ini perlu juga diketahui kenapanya, ya. Dan itu tidak bisa saya menjawab di sini karena takutnya itu yang perlu diketahui. Pasti ada latar belakangnya, pasti ada sesuatu. Lalu tadi apalagi pertanyaannya, Bu? Semoga menjawab ya. Kalau tidak punya anak takut melahirkan. Ya, itu pertanyaan dari Ibu Angelin ya, sudah terjawab Oke. tentang takut punya anak dan melahirkan. Sekarang Heeh. dari Bu Sinta,
bagaimana cara mengetahui bahasa kasih? Ya, kalau mengetahui bahasa kasih bisa dites, Bu. Kalau memang mau dites, boleh. Kami akan melayani Ibu ya. Mesti beberapa pertanyaan yang mesti diisi supaya hasilnya konkret gitu ya. Tidak asal mendebak. Seperti saya sampaikan tadi, tentang seseorang memiliki NPD atau playing victim itu perlu dites. Nah, kalau bahasa kasih itu bisa dites oleh konselor, tidak mesti ke psikolog. Tadi Bu Lena sudah mempromosikan ada paket konseling 1 kali ya tadi Bu ya, yang free dan selanjutnya baru 50%. Boleh Bapak Ibu memanfaatkannya ya. Demikian jawaban saya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bu, dari chat juga. Dari Bapak atau Ibu Enjip nih, bagaimana cara kita mengetahui inner child kita, Bu? Bapak Zendip ya. Oke, saya kenal beliau. Untuk kita mengenal inner child kita ini juga yang namanya dandan, ya, berdandan gitu. Jadi eh, ada proses kita untuk mengenal inner child dan ini juga tidak serta-merta dari data-data mbah-mbah tadi, mbah Google, mbah AI, mbah GPT ya. Tapi memang konseling, Pak ya, konseling akan diketahui kalau inner child itu tidak terlalu mudah, tapi tidak juga gampang karena perlu ngobrol ya, istilahnya ngobrol dengan seorang konselor atau seorang psikolog itu supaya kita mengetahui inner child kita. Begitu jawabannya bagaimana? Cukupkah Pak Zendip? Ya, nggak ada komentar. Berarti puas ya Ibu atau Bapak Jenjip. Iya, Bu. Kemudian Udah jelas, Bu. jelas ya. Oke, makasih Bu. Kemudian untuk Pak Hendri sudah dijawab dengan Bu Diana ya Pak untuk join di grup webinar kami. Terima kasih Bapak untuk apa reaksinya yang cukup eh, positif. Kemudian stop dulu untuk chat. Ini ada Ibu Damiati yang resen. Kita kasih kesempatan dulu Bu Damiati untuk bertanya. Silakan Bu. Selamat malam, terima kasih untuk kesempatannya dan materi yang begitu menarik. Saya saat pertama bersyukur ya, karena saya juga belum menikah, jadi saya dapat bekal-bekal yang memang wow, seperti itu. Jadi saya mau cerita pengalaman saya aja. Jadi saya juga seorang pelajar di kelas Tamrin, di LK3. Nah, untuk ini semua itu kayak membuka pikiran saya ya. Tapi kasus yang maksudnya yang saya rasakan sekarang, jadi kalau misalnya dilihat kayak gini kan banyak ya, pastinya seorang wanita tuh pengen memilih yang terbaik ya di antara calon-calon yang mendekat gitu. Tapi untuk beberapa waktu ini, jadi saya dekat sama beberapa orang. Terus itu saya merasa apakah bisa dekat sama beberapa orang? Maksudnya kayak dekat sama satu, dekat sama yang lain juga. Saya tuh kayak merasa salah nggak ya dekat sama beberapa orang gitu. Terus itu saya pikir juga kalau misalnya dia punya perasaan sama saya juga maksudnya cuma dekat, apakah saya menyakiti hati dia gitu? Maksudnya komunikasinya kayak masih PDKT aja, tapi ada beberapa gitu. Itu pertanyaan saya, salah nggak? Kemudian ini kan ada hubungannya sama inner child kan gitu. Saya sedang berproses sama inner child saya. Kemudian saya juga pernah merasa kayak capek untuk menjalin suatu komunikasi sama uh, lawan jenis gitu loh, kayak capek gitu. Kenapa? Karena itu butuh kayak pendekatan, di ghosting, pendekatan, di ghosting. Jadi saya pikir kayak saya juga tertegun ya sama yang tadi Ibu sampaikan, kenapa bisa di ghosting? Mungkin saya juga harus memeriksa diri saya ya, apakah saya membuat dia ilfeel gitu. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Damayanti ya, saya panggil. Pertanyaannya sangat menarik. Boleh diulang yang pertama, yang kedua saya sudah paham. Yang pertama tadi, kenapa Bu? Yang pertama itu saya kan dekat sama beberapa orang gitu kan, maksudnya dekat masih PDKT gitu. Saya punya perasaan kayak sedih atau takut ketika saya dekat sama seorang, mungkin dia punya berharap sesuatu sama saya, tapi saya lebih suka sama yang lain gitu. Maksudnya kayak mana menjalin pendekatan yang banyak sama orang gitu. Saya juga merasa kayak ada bersalah. Itu salah nggak gitu Bu, perasaan kayak gitu? Emang nggak ada status apa-apa gitu, cuma mas PDKT gitu. Tapi ketika PDKT sama orang, yang lain ngantri juga PDKT kayak gitu. Bersyukur ya Bu kalau banyak yang naksir ya, jadi kita bingung milihnya gitu ya. Jadi pertanyaan Ibu adalah bagaimana cara menjelaskan kepadanya gitu ya. Nah, di sini tergantung Ibu ya.
saya tidak bisa memberikan solusi untuk ibu ya. Nah, bagaimana caranya menjelaskan kepada orang tersebut itu kan adalah bahasa komunikasi ya. Bagaimana kita bisa tidak menyakiti hatinya gitu. Apa yang sudah ibu coba misalnya? Apa yang udah ibu upayakan dalam menjawab itu? Atau ibu pergi saja mengghosting dia atau gimana, Bu? Aku sih kan ini ada 3 ya yang dekat ya. Oh, ya. Karena maksudnya belum ada hubungan yang jelas di antara 3 itu, jadi kayak masih dekat-dekat aja kayak gitu. Cuma mereka udah nanya kamu kriterianya cowok kayak mana gitu kan. Cuma udah sampai membicarakan kayak gitu, masih kayak gitu aja. Aku Oh, jelas kriteria aku kayak baik gitu kalau sih. oke, baik kalau begitu kalau ditanya kamu karakternya seperti apa? Ya, ibu perkatakan aja misalnya karakter ibu yang sesungguhnya yang memang tidak dimiliki oleh orang yang berkata kepada ibu dengan jujur apa adanya sehingga dia menyadari oh berarti bukan saya nih. Mungkin membantu ya Bu ya. Ya, jadi harus tegas jangan ghosting orang juga ya. Nanti kita di ghosting juga. Yang kedua inner child memang itu perlu digali sih Bu ya. Perlu kita berdandan, didandanin lah artinya. Kalau kita mau introspeksi kayaknya kita nggak bener gitu kan. Tapi perlu didandanin aja sih. Jadi eh, kebiasaan-kebiasaan kita tuh apa? Misalnya coba kita melihat, mereview kembali dari antara yang saya sampaikan tadi adakah atau misalnya kita baca buku lagi apa aja sih yang bisa buat orang lain ilfeel gitu. Itu aja sih Bu menurut saya sampai saat ini. Semoga menjawab ya. Baik, Bu, terima kasih ya, Bu, untuk Iya, jawabannya. Oke, sama-sama. thank you Bu Kak Damayanti. Sekarang kembali ya Bu, kita masuk ke pertanyaan yang di chat nih. Ya, Sementara belum ada yang angkat tangan atau resen lagi ya. Nah ini ada Bu Susanah Aris bertanya bagaimana cara mengatasi cuek yang pola kedua, yang inferensial. Benar gak Bu? Nah boleh dijelaskan. ya. Jadi kalau indifference itu ya, cuek yang indifference itu memang adalah karakter ya, karakter yang sulit. Kadang-kadang mesti barangkali kita mengatasi ini mungkin cara dari saya. Kita memberikan penjelasan aja. Eh, saya pernah mengalami seperti itu ya. Ini teman sendiri gitu. Jadi ketika di jalan juga dia melakukan hal seperti itu, terus saya ngomong dia asik dengan handphonenya, saya ngomong kalau sebagai dia juga konselor, kalau kita menghadapi klien, saya kasih contoh biasanya jawabannya. Terus kita sebagai klien, kita pengen didengerin sama konselor kita. Tapi konselornya sambil main handphone. Itu bagaimana perasaanmu sebagai klien? Kita tanyakan kembali kepadanya. Memberikan contoh. Terus dia akhirnya begini, oh iya ya, dia menyadari. Nah, saya bilang, saya juga akhirnya dia terima. Nah, begitu juga cowok yang deketin kamu selama ini mungkin seperti itu. Jadi ilfeel karena kamu pubbing gitu ya, atau kamu buang sampah sembarangan, atau kamu ego dan lain sebagainya. Jadi dulu ada seorang wanita datang, dia senang, dia bersyukur pada akhirnya dia bisa berkomunikasi karena ketika tadi yang contoh itu adalah real ya, pacarnya nanya, kamu suka nggak warna? Ya, itu cowok udah mulai terbuka. Kamu tahu nggak kesukaan saya apa? Kamu tahu nggak hobi saya apa? Kamu tahu nggak? Karena 2 tahun pacaran, dia nggak tahu apa-apa. Nah, si cewek ini responnya baik. Oh iya ya, saya benar nggak tahu kesukaan dia apa. Saya nggak tahu hobinya dia apa. Makanan kesukaannya apa. Dia menyadari itu ego. Nah, kalau kita udah ditegur, tapi nggak menyadari juga, ya kita mendingan meninggalkan ya daripada kita hidup dengan orang yang ego, kita hidup dengan orang yang punya habits cuek indifference itu lumayan parah sih teman-teman ya. Semoga menjawab. Oke, makasih Bu Mega. Nah, ini untuk Bu Suatmina, pertanyaannya hampir sama seperti Bu Angel. Kami skip ya, Bu. Semoga udah menjawab juga tadi jawaban dari Bu Mega. Nah, ini ada dari Pak Henry, ada pertanyaannya ada tip untuk merawat pernikahan yang sudah 20 tahun, Bu. Ternyata ini bukan yang akan menikah, tapi ini karena kebetulan yang hadir juga nggak hanya anak muda, ada Bapak Ibu. Ya, Apakah Bu ya. Mega akan menjawab pertanyaan ini? Ini di luar dari materi kita. Silakan Bu Oh Mega. iya, merawat 20 tahun pernikahan ya. Itu tadi bahasa kasih sih. Mungkin jawaban saya singkat. Mencoba lagi apa sih bahasa kasihnya. Komunikasi, belajar komunikasi lagi. Apa kekurangan kelebihannya. Supaya tidak boring, supaya tetap mesra, tetap romantis gitu ya. Pak siapa? Pak Henry tadi ya. Ya, Pak Henry.
Ya, pertanyaannya cukup nggak apa-apa, Bu. Saya jawab. Mudah-mudahan terjawab ya, Pak ya. Oke, jadi dari awal pernikahan bahkan menikah pun itu tip-tip yang pertama awal itu tetap berlangsung ya Bu Mega ya. Iya, Oke, betul. Harus semoga terjawab dirawat baik ya Bang. dengan bahasa kasih tadi. Ya, makasih Bu. Sekarang kita akan bacakan, aku akan bacakan juga ini pertanyaan dari Ibu atau Bapak Niwayan Vera. Ibu ya, Hmm. bagaimana cara mengatur emosi agar tetap bisa memaafkan dan Hmm. rumah tangga langgeng karena mertua terlalu ikut campur keuangan rumah tangga. Suami sebenarnya tidak nyaman tapi terpaksa mengikuti ibunya. Nah, mertuanya tipe yang kolot, mereka baru menikah 2 tahun. Pernah mengucapkan nggak betah kalau gini. Nah, silakan Bu. Ya, ini mesti tahu inti masalahnya apa ya, inti masalahnya. Jadi ini intervensi keluarga ya. Jadi mungkin takut terjebak dalam toksik hubungan yang toksik karena terus-menerus seperti ini yang gua yang seperti contoh tadi barangkali ya. Apa saya harus seperti ini terus karena saya mau tahu mau hubungan saya menikah itu adalah bahagia gitu. Dan ini juga adalah satu kasus ya. Karena tidak bisa kita jawab di sini itu juga banyak hal yang tersembunyi yang hidden gitu ya yang harus digali dari pihak ibu ataupun pihak suami gitu. Persiapan pernikahannya bagaimana, apakah waktu pacaran sudah mengenal keluarganya, sudah mengenal atau sudah punya komunikasi yang baikkah sebelumnya, sehingga ketika itu kita nge-review kembali, ibu akan mendapatkan, oh ternyata saya harus seperti ini. Karena memaafkan itu, mengampuni itu bukan memaafkan ibu. Mengampuni itu juga bukan melupakan. Tapi mengampuni itu memang nggak mudah. Karena kita harus memperbaiki hubungan. Nah itu perlu proses gitu. Ibu boleh datang konseling di kami ya Bu. Mempromosikan sekalian ya. Karena kami akan membantu ibu dalam hal ini. Akan digali apa penyebabnya ibu merasakan hal seperti itu. Apa sebabnya keluarganya mengintervensi. Apakah terjawab, Ibu? Oke, Kak Vera. Oke, kita lanjut ya Bu. Mungkin semoga menjawab ya Kak Vera ya apa yang Ibu Mega sudah sampaikan. Nah, Kaferanya mana sekarang nih? Kaferanya apakah mau menjawab? Apakah sudah cukup menjawab, Ibu? sudah, oke, sudah katanya ya. Oke, Terima kasih. sekarang dari Ibu atau Bapak Manuela Wianto. Cara membangun koneksi dan mengenal pasangan dan meyakinkan pasangan yang takut nikah. Mungkin itu udah ya Bu tentang takut Ya, menikah ya. ya Oke, kita sudah ya. skip aja ya. Nah, untuk rekan-rekan yang baru bergabung karena diajak teman dan sebagainya, ini host kami, admin kami sudah memberikan itu ya chat untuk bergabung dengan WA kami. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Meling, izin bertanya, bagaimana cara menemukan pasangan bukan karena tidak buka hati, bukan karena hidup kita yang nggak baik, tapi mendapatkan itu sulit. Mendapatkan pasangan itu ternyata sulit katanya. Orang bilang terlalu milih, tapi untuk dipilih juga nggak ada. Nah, silakan Bu. Ya, Menarik ada nih satu pertanyaannya. ada satu contoh ya, Ibu Meling tadi ya. Ada satu contoh. Seorang wanita ya, mudah-mudahan sama dengan ibu ya, cantiknya gitu ya, cantik, tinggi, pinter gitu ya, ramah, berkarir juga sukses gitu ya, umurnya 42 tahun. Lalu dia bertanya, kenapa ya Pak saya nggak ketemu jodoh saya gitu pertanyaannya. Lalu menurut Bapak dan Ibu nih, ini cewek cantik loh, tinggi, putih, ramah, pinter, berkarir, kira-kira banyak nggak yang naksir? Boleh dong tulis di bawah, banyak apa enggak? Kalau cewek gini pasti banyak yang naksir ya. Ketika kami menanyakan, banyak yang naksir? Banyak. Terus masalahnya kenapa? Saya gerah. Kau dipuji, lebay ah. Terus dikasih hadiah, norak. Ternyata dia punya emosi yang negatif ya karena pernah dulu waktu kecil diabaikan. Apapun yang dia lakukan itu nggak pernah dihargai, nggak pernah dipuji. Jadi ketika saat ini dia dipuji, dihargai, dia menganggap itu adalah norak. Dia menganggap itu lebay. Jadi akhirnya semua cowok juga jadi ilfeel dan akhirnya dia nggak ketemu jodohnya. Apakah eh, perumpamaan ini menjawab Ibu Meling?
Ibu Ya, Bu Mary Meling. boleh chat atau mungkin bisa open juga untuk merespon Ibu, jawaban Ibu Mega. Oke, ternyata no respon ya, Bu. Kita lanjutkan ya. Semoga bisa menjawab ya dan Ya. memberi wawasan juga bagi teman-teman yang masih mendengar, Bapak Ibu yang masih ada di sini. Terakhir, pertanyaan terakhir, karena waktu nih Bu, tinggal 1 menit sebenarnya ya untuk Q&A kita. Bagaimana pada saat sebelum menikah, dia sesuai dengan tipe kita. Tapi setelah menikah, dia mulai mengeluarkan tuh sifat yang membuat hal-hal yang mengejutkan jauh berbeda. Juga hal yang akan mempengaruhi takut akan menikah. Nah, itu pertanyaan Ibu Mega, silakan. Dari Ibu Iya. Liana. Ya, terima kasih Bu Liana. Memang benar ya, makanya itu tadi saya sampaikan adalah perubahan-perubahan ini itu banyak sekali. Karena ada tekanan ya, mungkin di pekerjaannya, di dalam komunitasnya, ada tuntutan dan sebagainya. Karena ada satu contoh, istrinya selingkuh, pekerjaannya baik, tadinya orangnya pendiam, sabar, suka ngalah gitu ya. Tapi tiba-tiba karena ada banyak hutang atau misalnya atau karena tidak biasa dengan adanya anak-anak yang mumet, lalu pekerjaan kantor yang menekan dia, dia punya apa burnout dia jadinya akhirnya dia marah-marah, jadi pemarah. Terus akhirnya mungkin karena tidak ada komunikasi juga, mungkin ibu atau istri juga malas ya karena udah terlalu capek mengurus rumah sambil kerja dan lain sebagainya, jadi malas berkomunikasi. Nah, karena tidak ada komunikasi yang terputus komunikasinya, akhirnya menjadi marah, mengungkapkan kasalnya dengan marah. Apakah ada hal seperti itu terjadi? Saya nggak tahu juga apa yang terjadi dengan ibu, ya sehingga suami jadi berubah sikapnya. Bagaimana Ibu Liana? Karena pasti banyak faktor ya. Tidak mungkin berubah dengan otomatis. Itu yang namanya perubahan-perubahan sikap tadi yang saya katakan. Karena ada anak, tuntutan, biaya hidup, dan sebagainya. Dia sebagai laki-laki harus bertanggung jawab, punya harga diri sebagai suami. Lalu akhirnya dia mikir sendiri. Kita yang bekerja pagi sampai malam, jarang berkomunikasi karena udah lelah. Akhirnya dia tidak punya tempat untuk berkomunikasi. Akhirnya dia mengungkapkannya dengan marah-marah. Semoga menjawab ya Ibu. Gimana? Ya, Kira-kira terjawab sudah kah? dijawab, Bu. Terima kasih, kata Ibu Liana. Oke, Baik. Q&A kita sudah selesai, Bu. Ada satu pertanyaan lagi dari Bu Foni, tetapi mungkin kalau bisa saya sarankan nanti minta temannya untuk masuk dalam sesi konseling kami aja, Bu. Untuk peserta, kita ada sesi yang sesi pertama tanpa bayar atau free. Jadi Bapak Ibu yang juga masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, yang nggak di chat atau masih terpendam dalam hati, mari daftarlah kepada kami. Ada 9 konselor di sini di Rumah Konseling LK3 Jakarta. Bapak Ibu boleh bertanya jawab di dalam sesi konseling dan bisa menemukan jawaban-jawaban yang selama ini mungkin Bapak Ibu terpendam untuk kasus-kasus masalah baik dalam rumah tangga, pernikahan, bahkan pranikah yang akan Bapak Ibu jalankan. Demikian ya Bu Mega. Nah, sekarang saatnya kita akan closing statement seperti janji kami di awal. Kami akan memberi 3 orang yang raise hand untuk menyampaikan closing statement, kesimpulan dari apa yang didapat dari seminar malam ini dan dengan satu gift dari Bu Mega. 1 orang, 1 gift buku Your Uniques and Thailand. Hanya 3 orang yang mendapatkan kesempatan ini. Jadi mari silakan Bapak Ibu yang ingin mendapatkan 3 buku ini, 1 orang, 1 buku, 3 orang pertama tercepat yang akan memberikan closing statement boleh raise hand dan kami persilakan untuk berbicara. Nanti host kami akan japri untuk meminta alamat pengiriman kepada Bapak Ibu. Silakan dari sekarang. Oh ya. Sudah ada? Oke, sudah ada. Ibu Angelin, Ibu Damayanti, bukan, Ibu Damayanti ya, baru 1 ya. Ibu Damayanti, Ibu Angelin, Bu. Bu Angelin juga ya? Ya, Ibu Damayanti Hareva, Ibu Angelin Kristabella. Lalu ada Oke. satu lagi Bapak Heski ya. Bapak atau Ibu Oke. Heski. Berarti ada 3 ya? Udah Betul, cukup ya Bu. kita close?
Oke, sekarang kita undang yang pertama siapa nih? Bapak Heski atau Ibu Kak Damayanti? Bu Damayanti. Oke, silakan Bu Damayanti ya. Kata-katanya jangan takut menikah karena menikah itu indah. Bagus sekali. Dilanjutkan dengan Ibu Angelin. Bu Damayanti hanya itu aja, satu statement aja. Menikah itu indah. Hanya satu statement aja. Ada kata-kata yang ingin Mur sampaikan, Kalau saya ingin yang sampaikan, ingin kamu terapkan dari materi Zoom tadi? pasti ada yang ingin saya terapkan adalah pertama saya akan mengoreksi diri saya, terus itu berelasi dengan orang supaya orang nggak ilfil sama saya. Terus yang kedua, jika diizinkan saya mau juga konseling gitu Wow, luar untuk biasa. masa depan gitu ya. Terima kasih. Oke, thank you Bu Damayanti. Yang kedua, Bu Angel ya, Kak Angel ya. Oke, silakan. Peliharalah hubungan dengan memberi diri untuk melihat apa yang untuk melihat peliharalah hubungan dengan memberi diri melihat apa kekurangan, kelemahan dan yang rusak dari diri sendiri. Berkomunikasilah apapun keadaannya, apapun tantangannya, dan jangan pernah menyerah untuk menjadi pribadi yang lebih baik sehingga kita juga dapat melengkapi satu sama lain. Terima kasih. Wah, luar biasa. Nah, yang akan Angel terapkan apa nih dari seminar kita? Ya, kalau aku kan kurang dalam berkomunikasi. Mungkin aku bisa berdoa agar bisa dan belajar untuk dapat berkomunikasi dengan baik. Terus jangan khawatir sebab ia yang memelihara angel, jaga hati, jaga sikap agar tidak membuat orang lain menjauh dari angel gitu. Dan jaga mulut gitu. Oke, good point ya. Thank you banget, Angel. Ya. Dan terakhir, Bapak Heski, silakan Pak. Iya, baik. Terima kasih Bu Lena. Pembelajaran yang saya dapatkan dari webinar ini, yang pertama adalah pastoral counseling, khususnya konseling pranikah, itu sangat-sangat penting bagi calon pasangan Kristen yang akan mau menikah, karena itu membukakan tentang berbagai macam hal, baik mungkin pengalaman masa lalu atau trauma masa lalu, inner child yang perlu artinya dibereskan atau juga bisa jadi ditata dengan lebih baik sehingga ketika membangun rumah tangga dapat menjadi rumah tangga yang membawa berkat, saling belajar, saling berbagi kehidupan dan saling berbagi kebahagiaan sehingga itu menjadi berkat buat banyak orang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sendiri perlu menilai diri kita secara objektif dengan cara bergaul terbuka dengan orang lain, termasuk juga bisa melibatkan diri dalam pelayanan konseling untuk mengetahui kondisi diri kita, sehingga itu bisa menjadi bekal bagi kita dalam memperbaiki diri sebelum menjalin relasi secara spesifik atau secara eksklusif dengan orang yang kita cintai. Terima kasih. Wah, luar biasa. Itu juga yang akan Bapak Heski terapkan ya? Siap, terima kasih ya. Thank you ya untuk 3 peserta yang antusias dan selamat. Anda berhak untuk mendapatkan buku dari narasumber kami, Bu Megawati. Thank you Bu Mega, thank you juga untuk 3 rekan yang sudah memberikan closing statement. Sekarang terakhir closing statement akan disampaikan oleh Bu Mega. Silakan Bu untuk menutup webinar kita malam ini. Terima kasih Bu Lena, terima kasih buat semua Bapak, Ibu, dan teman-teman. Terima kasih untuk responnya dan untuk 3 closing statement barusan yang memberkati saya secara pribadi ya. Kita memahami apa yang kita dengarkan dari awal sampai akhir. Dari saya, menuju perubahan adalah satu kekuatan. Karena itulah cara Tuhan untuk kita semakin serupa dan menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Fokus kita bukan kepada hasil, tapi kepada proses. Karena apa? Tidak ada yang instan. God bless. Oke? Thank you Bu Mega. Berproses dalam pernikahan karena tidak ada yang instan. Mari kita berproses, Bapak Ibu, baik yang akan memulai pernikahan dan yang sudah mengalami pernikahan.
sekali untuk seumur hidup. Oke, Bu Mega, Bapak Ibu, kita akan akhiri closing webinar kita pada malam hari ini. Apa nama komunitas yang boleh di-share? Kami adalah komunitas Rumah Konseling Jakarta, LK3 Jakarta 2. Ibu Vera ya tadi menanyakan di chat. Oke, Bapak Ibu, sudah selesai webinar kami. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan tutup di dalam ucapan syukur kita. Saya akan pimpin ya. Bapak yang surga, kami bersyukur Tuhan sudah menghadirkan kami di dalam webinar malam ini. Tuhan, kami tahu bahwa kehidupan kami dalam dunia ini adalah satu proses di mana kami selalu grow up, bertumbuh dari mulai bayi sampai kami Tuhan akan panggil kembali. Salah satu wadah yang Kau izinkan untuk kami bertumbuh adalah wadah rumah tangga. Ketika kami bersama orang tua dan ketika kami juga akan menikah menjadi orang tua. Tuhan, biarlah melalui webinar malam ini kami dibekali beberapa strategi untuk masuk di dalam pernikahan. Dan bahkan kami yang sudah masuk dalam jenjang pernikahan, kami boleh bertahan dengan pernikahan kami. Karena kami tahu bahwa ini adalah inisiatif Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjalaninya dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Sehingga ketika kami lelah, rapuh, kami boleh Kau kuatkan. Dan Kau yang memberikan kesegaran-kesegaran baru, sehingga kami mampu menyelesaikan dan menikmati pernikahan kami sampai selesai. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk Bu Megawati yang sudah menyampaikan materi, terima kasih untuk para peserta yang sudah hadir dan berantusias dalam bertanya dan merespon. Kami bersyukur Engkau sudah memimpin acara yang dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya dan sampai ketemu lagi di webinar bulan depan dengan topik yang berbeda dan tentunya menarik. Jangan tinggalkan grup webinar kami. Tetap ada di sana dan selamat menikmati perkembangan dan pertumbuhan bersama kami. Untuk Bapak Ibu yang ingin konseling, silakan add dan silakan juga menghubungi admin kami. Kami akan siap melayani Bapak dan Ibu di dalam konseling-konseling yang kami akan lakukan, baik onsite ataupun online. Terima kasih. Sampai jumpa di bulan depan. Sampai jumpa. Yang dapat Berkati kita hadiah semuanya. menghubungi